la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun yang sudah dirizkikan kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur ya terhadap apapun yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan siapapun yang tetap istiqomah di jalan Allah ya. Dan semoga pertemuan kita kali ini menjadi kebaikan ya untuk kita semuanya. Dan insya Allah tema yang saya ambil hari ini adalah tentang perubahan. Karena perubahan itu adalah merupakan sunatullah atau seperti itulah Allah mengatur dunia dan kehidupan ini, maka sejatinya semua itu pasti akan berubah. Karena segala sesuatu apapun itu pasti akan berubah ya. Dan memang di dunia ini tidak ada yang abadi ya. Semua yang abadi itu hanya Allah dan perubahan itu sendiri ya. Maka ya agar kita bisa hidup normal, agar kita bisa hidup relevan dengan kehidupan ini, karena kehidupan ini memang ya karena perubahan itu sunatullah, maka rumusnya orang hidup itu adalah berubah gitu ya. Nah, rumusnya orang hidup itu adalah berubah. Nah, karena rumusnya berubah ya, agar kita bisa hidup secara normal, agar kita bisa relevan hidup kita dengan perubahan, maka yang pertama kita harus menerima perubahan. Dan yang kedua, kita juga harus mau berubah. Karena kalau kita menolak perubahan dan kita pun juga tidak mau berubah, artinya kita bertolak belakang dengan rumus kehidupan ini, bertolak belakang dengan sunatullah dari Allah. Dan memang biasanya ya orang bahagia itu adalah orang yang mudah ya menerima perubahan apapun gitu ya. Kayak sebenarnya teman-teman di sana ya di kantor atau saya di sini, walaupun kemarin dan sekarang misalnya duduk di tempat yang sama ya, sebenarnya intinya itu tidak sama ya. Artinya mungkin frekuensi kita tidak sama, cara duduk kita tidak sama, energi yang kita miliki juga sebenarnya kalau diteliti juga tidak sama. Bahkan apapun semuanya itu pasti berubah, dan satu-satunya yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang menerima perubahan, karena memang biasanya kekecewaan kita juga seringkali muncul karena berasal dari perubahan-perubahan itu gitu ya. Kita berharap begini, ternyata hasilnya begini ya. Kita merencanakan begini, ternyata berubah jadi begini gitu ya. Nah, karena semua perubahan-perubahan itu pasti terjadi, ya maka kita harus apa sikap yang harus kita bangun terhadap perubahan ini? Ya kita harus biasa aja gitu, sederhana saja melihat perubahan gitu ya. Sederhana saja. Ya, dan itu biasa saja, itu pasti terjadi, itu adalah dari hidup kita, tidak akan lepas dari perubahan, maka kita tidak akan stres ketika menghadapi perubahan apapun. Nah, sekarang permasalahannya, karena hidup ini pasti berubah, nah kemudian orang yang bahagia itu kan tadi orang yang menerima perubahan ya, dan yang lebih penting lagi adalah orang yang menyadari bahwa perubahan itu pasti ada dan selalu ada setiap waktunya.
Dan yang lebih baik lagi adalah kita bisa mengontrol perubahan itu. Bagaimana sih caranya kita mengontrol perubahan itu? Ya, cara mengontrol perubahan itu adalah kita sadari hidup kita saat ini, hidup kita di dunia itu adalah sementara, kita pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Kita semua pada saatnya nanti ketika sudah sampai pada waktunya kembalinya kita adalah kepada Allah, maka pastikan segala jenis perubahan yang terjadi dalam diri kita itu adalah perubahan yang mengarah kepada lebih dekat kepada Allah. Pastikan segala apapun ilmu yang kita dapatkan, segala perubahan pikiran, perubahan perasaan, perubahan perilaku, perubahan kualitas ibadah kita, semuanya itu adalah dalam rangka selangkah lebih dekat kepada Allah. Karena bagaimanapun muara kita, kesadaran kita kemana kita kembali itu adalah kepada Allah. Maka ketika kita menyadari ada sebuah perubahan yang ada dalam diri kita, dalam lingkungan kita, ketika itu kemudian menjadi kita rasakan sebuah toksik atau tidak menjadi lingkungan yang kondusif untuk membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Nah, segera kita sadari, segera kita renungkan. Andaikan memang lingkungan itu tidak bisa mewarnai kita ke arah lebih dekat kepada Allah, maka kita yang harus menjadi berperan untuk mewarnai di situ. Gitu. Kalau kita belum mempunyai modal yang kuat untuk bisa mewarnai di situ, ya, untuk sementara kuatkan dulu, kita hijrah dulu, sementara kuatkan dulu, agar suatu saat kita bisa mewarnai di situ. Nah, dalam lingkungan kerja, ya, saya melihat insya Allah di jagat ini hanya tidak hanya untuk urusan dunia saja, ya, insya Allah urusan ukhrawi juga sangat diperhatikan. Nah, maka ketika ada suasana kerja dengan frekuensi yang seperti ini, itu merupakan sebuah lingkungan yang kondusif dan menguntungkan kita ke arah kemana kita kembali. Nah, jika suatu saat ya menemukan atau merasakan sesuatu yang ternyata ya bertolak belakang dengan ke arah kemana kita akan berpulang, nah itu akan menjadi evaluasi untuk kita semuanya. Karena bagaimanapun, pertama perubahan itu pasti, perubahan itu tidak bisa dihindari, ya. Semua itu pasti berubah, ya. Diri kita, pasangan kita, keluarga kita, lingkungan kita, semuanya pasti berubah. Jadi kita harus biasa saja dengan perubahan itu, ya. Kita harus sederhana menyikapi perubahan, ya, anggap perubahan itu menjadi bagian dari diri kita, dan perubahan itu insya Allah, perubahan itu adalah untuk kebaikan kita gitu ya. Karena kan hidup ini yang benar dan yang baik itu adalah semakin bertambah baik, semakin bertambah sempurna, ya, semakin bertambah kita menjadi kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik, itu baru adalah perubahan. Di situ tujuan dari perubahan itu adalah untuk menjadi lebih baik, ya. Karena hari ini sama dengan kemarin saja, ya, itu kan sudah merupakan sebuah kerugian, ya. Kita akan untung ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sama saja sudah rugi gitu. Jadi artinya apa? Sebenarnya setiap hari itu adalah hari yang baru, setiap hari itu adalah diri kita yang berubah, dan insya Allah diri kita yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan insya Allah setiap perubahan dari hari ke hari dalam diri kita, semoga itu adalah satu langkah untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan insya Allah semua kelak pada saat Allah memanggil kita itu adalah pada saat kondisi sebaik-baik kedekatan kita kepada Allah. Karena kita lebih selangkah lebih dekat dengan Allah. Dan pada saat kita kelak dipanggil oleh Allah, insya Allah adalah sebaik-baik ketaatan, sebaik-baik kedekatan, sebaik-baik mempunyai hati yang lebih baik tersambungnya dengan Allah.
Ya mungkin seperti itu untuk hari ini. Jadi kembali terus evaluasi diri kita, beri ruang dan waktu kepada diri kita untuk memberikan perenungan setiap harinya. Agar apa sih yang sudah berubah dari kemarin dibandingkan hari kemarin ya, daripada hari-hari sebelumnya, 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, dan sebagainya. Apakah tetap aja? Apakah ada perubahan? Apakah perubahannya lambat, signifikan, atau seperti apa? Itu harus dievaluasikan, karena disitulah sejatinya hakikat dari kehidupan adalah perubahan. Insya Allah mungkin seperti itu insight untuk hari ini, bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.